pendaftaran SMUP atau seleksi masuk Unpad jalur alumni berprestasi dan berkinerja begitu. Jadi fakultas nanti akan merekomendasikan kepada universitas ya, bahwa, calon mahasiswa ini betul adalah lulusan dari Fakultas MIPA yang memang ingin, mengikuti program ini atau mendaftar di program, SMUP, Jalur Alumni Berprestasi dan Berkinerja. 10 program studi sudah terakreditasi internasional. Nah, ini juga menjadi kekuatan kita begitu ya, karena, sudah terakreditasi internasional ini artinya ya, proses pembelajaran yang dilakukan di, kami di Fakultas MIPA, di program studi yang sudah terakreditasi internasional ini sudah, mengikuti standar internasional. Tapi untuk yang S2 kita memang ada 2 program, ada yang by course dan ada juga yang by riset gitu ya. Jadi, apa namanya, membuka peluang ya lebih besar lagi bagi akang teteh ya, yang mungkin memang, "Aduh saya mah passion-nya memang di, riset," gitu ya. Jadi memang ketika misalkan masuk ke S2 itu memang langsung pengennya ke riset gitu ya. Nah, ini kita membuka peluang ya untuk, apa namanya, menjangkau semua begitu ya. Kan sebetulnya kalau, dimudahkan ya untuk para calon alumni ini, kenapa? Karena tidak, perlu melampirkan skor TKA, TKBI ya. Itu mengajak mahasiswanya untuk apa namanya, bekerja sama begitu ya dengan, perusahaan gitu ya. Ternyata si perusahaannya itu bersedia untuk apa namanya, membiayai studi lanjut mahasiswa itu. Setelah masuk itu sebetulnya terbuka begitu ya, cukup banyak, peluang ya, yang, pada akhirnya nanti, bisa membantu ya, mahasiswa ya, untuk ya paling tidak misalkan, tuition fee-nya atau biaya kuliahnya itu, apa namanya, tidak perlu membayar gitu atau free atau bebas gitu. Jadi insya Allah pada malam hari ini akan disosialisasikan terkait dengan pendaftaran SMUP atau seleksi masuk Unpad jalur alumni berprestasi dan berkinerja begitu. Nah ini kemarin saya mencoba apa ya, bertanya respon di, di apa di kepada kepada para seprodi yang men-share juga. Eh, ada yang bertanya kaitan dengan seperti apa alumni berprestasi dan berkinerja itu yang ini menjadi jalur khusus bagi bagi penerimaan ya SMUP di Unpad ini. Memang kemudian tidak disampaikan katanya datang saja hadir saja langsung nanti jam 19.30 gitu ya di sini. Nah, jadi insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan seperti apa SMUP jalur alumni ya berprestasi dan berkinerja. Insya Allah akan disampaikan oleh Bu Lucy ya Bu Adek. Nah, kemudian juga setelah itu kita akan di samping itu barangkali juga akan disampaikan ya, sekilas terkait dengan profil pasca sarjana ya di MIPA di S2 dan magister dan doktor. Nah, barangkali setelah itu kita akan bersama berdiskusi ya. Jadi alhamdulillah Prof Tati sudah hadir, para para kaprodi alhamdulillah pada hadir semua dan insya Allah juga nanti akan sharing terkait dengan penyelenggaraan pasca di prodinya masing-masing barangkali. Nah, barangkali itu Bapak dan Ibu untuk agenda pada hari ini.
Ya, tentunya akan lebih banyak kita berdiskusi dan mudah-mudahan ini menjadi satu apa ya, satu media untuk juga nanti kalaupun misalkan yang hadir sangat terbatas sekali pada hari ini, tapi mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Kang Didi, dia akan di share juga di apa di YouTube dan ini mudah-mudahan jadi pertemuan hari ini menjadi apa ya, menjadi media untuk kita bisa lebih banyak menginformasikan terkait dengan program pasar di MIPA ini. Barangkali itu Bapak dan Ibu apa gambaran agendanya. Kita akan bersama masuk ke agenda pemaparan dari Ibu Wadek, Bu Rosi. Dipersilahkan, Mangga Ibu. Baik, terima kasih Pak Suryana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama, berkumpul bersama-sama ya dalam acara Cinta MIPA mungkin ya, yang sebetulnya sudah menjadi agenda rutin dari IKA Fakultas MIPA Unpad, walaupun mungkin akhir-akhir ini sempat terhenti gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Di sini hadir Ketua IKA MIPA FMIPA Unpad, Kang Budi Cahyana, kemudian ada senior kita di IKA FMIPA, Kang Tendi. Terima kasih juga Kang Didi ya yang sudah merancang ya, memfasilitasi kegiatan di malam hari ini. Jadi memang agenda utamanya adalah kami ingin mensosialisasikan terkait dengan salah satu program di Unpad ya, berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru khususnya untuk jenjang magister dan juga doktor. Jadi kami di Unpad ini ada salah satu program yaitu SMUB untuk alumni berprestasi dan berkinerja. Mungkin saya akan share materi yang akan dipaparkan ya. Mudah-mudahan sudah ada ya gitu. Jadi kami ingin menyampaikan terkait dengan studi lanjut untuk alumni berprestasi dan berkinerja. Tentu saja ini memang dikhususkan bagi alumni Unpad begitu ya. Khususnya di S1 ataupun jenjang S2 yang ingin melanjutkan ke S2 ataupun S3 ya. Nah, sebelumnya ya. Oke, baik. Mungkin sekilas terkait dengan FMIPA, program studi apa saja yang ada di FMIPA. Saat ini ada 17 program studi di FMIPA, walaupun satu ya program studi ya itu sebetulnya sekarang sudah pindah ke sekolah vokasi, yaitu D4 teknologi industri kimia atau TIK ya. Ini jadi D4, tetapi sekarang D4 itu kan sudah setara dengan S1 begitu ya. Dan sebetulnya sisanya adalah 16 program studi yang ada di Fakultas MIPA yang terdiri dari 9 program studi S1, 5 program studi S2 dan 2 program studi S3 atau doktor ya. Dan alhamdulillah Kang Teteh untuk program studi khususnya untuk program sarjana ya ini hampir semua sudah mendapatkan akreditasi unggul dari lembaga akreditasi nasional ya. Ada beberapa yang dari Lamsama ya, yaitu lembaga akreditasi untuk bidang sains dan ilmu formal. Kemudian ada yang dari Lamtek ya, yang lembaga akreditasi teknik untuk teknik informatik, teknik elektro dan juga untuk teknik informatika itu dari Lam Infokom. Dan yang akan menuju ke unggul ya, yaitu geofisika yang di minggu depan itu akan dikunjungi atau asesmen lapangan on-site visit ya dari Lamsama. Jadi mohon doanya juga mudah-mudahan diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Kita ingin semua program studi khususnya S1 untuk akreditasi nasional itu memperoleh unggul.
Dan ada beberapa juga yang sudah mendapatkan akreditasi internasional, yaitu kimia dari RSC, Royal Society of Chemistry, kemudian fisika, biologi, dan geofisika itu dari alhamdulillah dari ASIIN, lembaga akreditasi dari Jerman. Ya, kemudian kalau teknik informatika dan teknik elektro itu dari IAB, ya, lembaga akreditasi internasional di bawah naungan IPI, ya, Ikatan eh, Insinyur, ya, Indonesia. Nah, untuk yang S2 ya semua sudah unggul dan 3 program studi ini sudah juga terakreditasi ASIIN, terakreditasi internasional gitu ya. Sementara untuk yang doktor dua-duanya sudah unggul, jadi ini mohon maaf ada kesalahan. Jadi ilmu kimia dan matematika ini sudah unggul. Nah, untuk ilmu kimia itu juga sudah terakreditasi internasional. Ya, mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini semua program studi khususnya di Fakultas MIPA ini juga akan melengkapi ya untuk ke jenjang akreditasi internasional khususnya untuk yang ilmu formal dari mulai matematika S1, S2, S3, kemudian statistika S1, statistika terapan S2 dan juga ilmu aktuaria ya. Mudah-mudahan memang eh, sudah eh, universitas akan memfasilitasi ya. Dan kabar baiknya peringkat di QS ya di internasional untuk Unpad ini baru saja keluar. Kalau ke tahun lalu 2025 itu peringkat kita sudah masuk di 500, tapi 500-nya masih besar. Jadi 596. Sekarang kita 500-nya 500 kecil. Jadi sudah mendekati 515 ya alhamdulillah gitu ya. Nah, ini juga tentu saja berkat dukungan ya dari alumni tentu saja yang memberikan kontribusi yang juga sangat signifikan bagi perolehan peringkat internasional Universitas Padjadjaran di tahun 2026 gitu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu Akang Teteh, maaf kebiasaannya Bapak Ibu ya. Akang Teteh, Ketua Program Studi, alhamdulillah sudah hadir semua di sini. Jadi Ketua Program Studi untuk Pascasarjana di Kimia atau Kaprodi S2 dan S3 Kimia, Profesor Dr. Tati Herlina MS juga sudah hadir di sini. Kemudian program studi S2 dan S3 Matematika, Profesor Dr. Dia Hairani MSI. Kemudian Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan, Pak Mindra, PhD. Kemudian Profesor Dr. Risdiana MN Kaprodi S2 Fisika dan Profesor Dr. Latu Safitri MSI Kaprodi S2 Biologi juga sudah hadir di sini ya. Utamanya nanti kalau ada pertanyaan yang memang sudah sangat spesifik terkait dengan Kaprodi dekat dengan prodi ya khususnya S2 dan S3 nanti Bapak Ibu Kaprodi yang akan mencoba untuk menyampaikan ya. Nah, Kang Teteh, seperti yang tadi disampaikan, jalur khusus alumni berprestasi dan berkinerja ini seperti apa di Unpad gitu ya. Ini adalah program yang sebetulnya bukan program yang baru gitu ya, tetapi mungkin alumni belum mengetahui ada program SMUP khusus untuk jalur alumni seperti ini ya. Jadi untuk yang tahun ini diluncurkan kurang lebih di bulan April ya dan merujuk ke keputusan rektor Universitas Padjadjaran. Sebetulnya keputusan rektornya itu di tahun 2021 gitu ya. Dan ini untuk penerimaan SPUP di tahun 2022 gitu ya. Jadi sekarang itu sebetulnya tahun keempat ya. Tetapi memang kami juga diminta untuk lebih menggencarkan lagi sosialisasi terkait ini agar lebih banyak alumni yang mengetahui program ini dan memang bisa memanfaatkan jalur ini untuk studi lanjut khususnya di Unpad. Nah, Kang Teteh ada 2 program yaitu program magister dan juga program doktor yang dapat atau yang masuk ke dalam jalur alumni berprestasi dan berkinerja ini. Nah, akan tetapi memang ada persyaratan-persyaratan tentu saja yang perlu dipenuhi begitu ya.
di sini misalkan untuk program magister itu ada alumni itu nanti dipisahkan menjadi 2 kategori begitu ya. Yang pertama itu adalah, seleksi program magister ya, ketika, calon mahasiswanya itu lulus dari program sarjana ataupun sarjana terapan itu dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini masih kita kategorikan sebagai, apa namanya, fresh graduate gitu ya. Nah, syarat yang pertama warga negara Indonesia atau warga negara asing gitu ya. Kenapa warga negara asing? Karena, saat ini Unpad juga, memang menerima ya mahasiswa asing untuk, jalur, bergelar gitu ya. Jadi bukan hanya untuk student exchange saja atau mahasiswa yang sifatnya inbound ya, misalkan menetap di, Unpad selama ada yang 1 bulan, bahkan ada kurang dari 1 bulan gitu ya. 1 semester, bahkan mungkin 1 tahun gitu ya, tetapi memang, memiliki gelar ya atau bergelar dari, Unpad ya. Statistika Terapan pernah punya mahasiswa, asing dan di semester depan, biologi juga akan memiliki mahasiswa asing. Matematika S2 juga sudah pernah memiliki mahasiswa asing, demikian juga dengan kimia begitu ya. Jadi mereka bukan warga negara Indonesia, tapi tentu saja bisa memanfaatkan program ini, begitu. Nah, kemudian IPK-nya ya. Nah, memang, apa namanya, IPK-nya, harus minimal ya 3,50 gitu ya. Jadi, kalau untuk saat ini ya, eee cukup banyak mahasiswa MIPA yang memang, IPK-nya itu sudah di atas, 3,5 begitu ya, gitu. Dan ini bisa, memanfaatkan jalur ini untuk masuk ke, program magister di Unpad ya. Dan yang ketiga itu adalah diundang oleh fakultas dalam program ini, gitu ya. Nah, karena ada pernyataan diundang oleh fakultas dalam program ini, gitu ya, biasanya mahasiswa yang, akan memanfaatkan atau akan mengikuti program ini, ya, itu bisa, menghubungi kaprodinya, terlebih dahulu, ya, atau mungkin bisa menghubungi ke fakultas juga, ya. Nanti kami akan merekomendasikan, ya. Jadi fakultas nanti akan merekomendasikan kepada universitas ya, bahwa, calon mahasiswa ini betul adalah lulusan dari fakultas MIPA yang memang ingin, mengikuti program ini atau mendaftar di program, SMUP, Jalur Alumni Berprestasi dan Berkinerja. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, yang kedua itu adalah, ya tidak menutup kemungkinan yang akan melanjutkan studi melalui program ini juga lulus dari program sarjananya itu sudah lebih dari 2 tahun, ya. Jadi boleh-boleh saja begitu ya. Ini juga sama, apakah itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, ya. Dan untuk yang ini IPK-nya cukup 3 saja, ya, minimal IPK-nya 3 ya. Nah, akan tetapi memiliki rekomendasi minimal dari 1 orang referee atau apakah itu bisa saja ya, dosen pembimbing ketika S1 misalkan seperti itu ya, atau mungkin, apa namanya, kaprodi dulu ketika S1 atau mungkin kaprodi yang sekarang S2 itu juga boleh ya. Nah, syarat yang, berikutnya adalah memiliki minimal 5 tahun pengalaman kerja atau saat ini sedang memegang jabatan sekurang-kurangnya setingkat manajer lini pertama. Tapi di sana kan pernyataannya atau begitu ya. Jadi misalkan, sudah bekerja, minimal 5 tahun ya atau lebih dari, 5 tahun tentu saja boleh ya, atau jadi salah satu begitu ya. Itu sudah, menjadi apa, sudah terpenuhi untuk persyaratan yang ini. Yang berikutnya sama, diundang oleh fakultas dalam program ini. Karena itu memang untuk, program ini ya, calon mahasiswa tidak bisa langsung apa namanya, mendaftar ke SMUP, ada baiknya bisa menghubungi prodi terlebih dahulu ataupun, kami ke fakultas ya. Ini yang untuk program, magister. Kemudian kalau untuk program doktor ya, ini peserta seleksi program doktor yang maksimal lulus program magister dalam 2 tahun terakhir. Jadi minimal samalah dengan yang tadi begitu ya, dengan yang apa namanya, yang magister ya. Tetapi, kalau apa, persyaratan untuk magister ke doktor itu agak sedikit lebih tinggi, IPK minimalnya itu 3,8
ya memiliki minimal 1 publikasi di jurnal internasional bereputasi Q3 ya. Jadi memang pada, saat ini ya, pada umumnya mahasiswa, lulusan dari program magister itu ya memang, eee, disyaratkan untuk memiliki publikasi ya sebagai salah satu syarat, lulus ya dari program magister gitu ya. Bahkan sebetulnya, Q3 itu apa namanya, leveling di, jurnal internasional bereputasi gitu ya, eee, Q3 ini banyak yang sudah terlewati ya. Banyak yang lulus dengan, publikasi di jurnal internasional bereputasi Q2 atau bahkan mungkin Q1 yang levelnya itu paling tinggi begitu ya. Jadi mudah-mudahan seharusnya ini tidak terlalu, menyulitkan gitu ya. Kemudian memiliki rekomendasi minimal dari 2 referee, bisa dari, dosen, pembimbing ya. Pembimbingnya biasanya rata-rata minimal itu S2 itu minimal biasanya dosen pembimbingnya itu 2 bahkan ada juga yang 3 gitu ya. Nah, kemudian memiliki rekomendasi dari calon promotor ya. Nah, untuk calon promotor ini ya bisa masuk ke website, Unpad untuk mencari calon promotor khususnya yang dari Fakultas MIPA dan sudah cukup banyak dosen-dosen yang memang, sudah eligible ya atau sudah memenuhi persyaratan sebagai, calon, promotor mahasiswa doktor atau mahasiswa S3 ya. Dan sama yang terakhir itu juga diundang oleh fakultas dalam program ini ya. Dan, satu lagi untuk, program, doktor berprestasi dan berkinerja itu apabila lulus dari program magister atau spesialisnya. Khususnya kalau di MIPA magister ya, tidak ada spesialis, itu lebih dari 2 tahun ya. Nah ini IPK-nya ya 3,25, syarat-syarat yang lain yang, referee-nya ya, rekomendasi dari referee ataupun dari calon promotor itu juga sama ya, tetapi perbedaannya adalah memiliki minimal 10 tahun pengalaman kerja ya, eee, dan minimal atau ya saat ini sedang memegang jabatan sekurang-kurangnya setingkat manajer tingkat pertama, ya, itu. Jadi, ini kira-kira persyaratan yang, apa namanya, yang perlu ketahui oleh akang teteh, begitu ya, apabila ingin memanfaatkan ya, SMUP, jalur alumni berprestasi dan berkinerja gitu ya. Yang paling penting mungkin ya mengetahui terlebih dahulu ada, di Unpad ya ada program ini gitu ya karena, penerimaan untuk mahasiswa, magister dan doktor itu ya ada di 2 semester. Biasanya kan kalau S1 itu kan hanya di, awal tahun akademik saja ya. Itu jadi di bulan, Juli begitu ya. Nah sekarang kan juga, sudah diumumkan nih ya, yang jalur, SNBT begitu ya, yang SNBP malah sudah duluan gitu ya. Kita tinggal menunggu yang jalur SMUP yang insya Allah akan diumumkan di tanggal 28 Juni, pekan depan nanti begitu. Nah kalau untuk magister dan doktor ini dibuka ya saat ini itu adalah gelombang pertama dan nanti ya, setelah itu akan masuk ke gelombang kedua. Jadi pada dasarnya kalau untuk program, eee, apa magister dan doktor ini dibuka sepanjang tahun gitu ya, penerimaannya. Bahkan di satu gelombang itu nanti ada beberapa, tahapan gitu ya. Kalau tidak terlewat tahap, pertama nanti bisa masuk tahap yang kedua, terlewat tahap yang kedua nanti bisa masuk yang, tahap ketiga. Dan, kita sekarang sebetulnya sudah masuk di tahap ketiga begitu ya. Tetapi tidak apa-apa informasi ini mudah-mudahan akan apa namanya, akan disimpan gitu ya, suatu saat, membutuhkan ya, itu nanti bisa, menghubungi prodi ataupun fakultas ya, berkaitan dengan jalur, yang khusus ini ya, jalur, alumni berprestasi dan berkinerja ya. Kira-kira seperti itu ya, apa namanya, program yang diluncurkan oleh, Unpad ya, mudah-mudahan banyak, alumni khususnya dari Fakultas MIPA ya, yang, setelah mengetahui ada jalur ini mungkin, apa namanya, memikirkan untuk
mencoba untuk mendaftar begitu ya. Tapi ya itu tadi ya, eh, karena ada persyaratan diundang oleh fakultas dalam program ini ya. Diundang oleh fakultas itu cukup dengan datang ke prodi ya. Apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi, nanti biasanya prodi akan menyampaikan ke fakultas. Nanti kami dari fakultas membuat surat rekomendasi baik untuk calon mahasiswanya itu sendiri ya, dan kami juga nanti akan menyampaikan ke universitas gitu ya, terkait dengan calon mahasiswa dari alumni yang memang berminat untuk mengikuti seleksi masuk ke Unpad melalui jalur ini ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya. Nah, Kang Teteh. Selanjutnya, mengapa program sarjana FMIPA Unpad? Sebetulnya tadi sudah disampaikan gitu ya. Saat ini ya menjadi indikator gitu ya ketika kita memilih program studi, salah satunya adalah akreditasi gitu ya. Dan alhamdulillah akreditasi untuk sebagian besar program studi di FMIPA ya, ini akreditasi nasional itu sudah unggul ya. Demikian juga beberapa program studi ya. Jadi 8 program studi 10 sebetulnya ya, berarti ya 10 program studi sudah terakreditasi internasional. Nah, ini juga menjadi kekuatan kita begitu ya. Karena sudah terakreditasi internasional ini artinya ya, proses pembelajaran yang dilakukan di kami di Fakultas MIPA di program studi yang sudah terakreditasi internasional ini sudah mengikuti standar internasional gitu ya. Gitu karena standar internasional itu punya beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi begitu ya, dan ini memang sudah dipenuhi oleh kami sehingga kami mendapatkan atau granted akreditasi internasional ini ya. Dan ke depan mudah-mudahan akan semuanya bisa terakreditasi internasional ya untuk semua program studi jenjang S1, S2 dan S3 di Fakultas MIPA ini. Nah, Kang Teteh ya, tapi kalau kita melihat begitu ya, satu-satu nih program studi ya khususnya untuk yang program magister dan doktor di Fakultas MIPA ini begitu ya. Di sini saya perlihatkan khusus untuk program magister matematika gitu ya. Jadi ada bidang minat ya, matematika terapan ya, yang sudah semakin mendekati ke aplikasi gitu ya. Seperti kita lihat di sini ada riset operasi, matematika biologi, pemodelan stokastik dan data science, matematika keuangan dan matematika komputasi gitu ya. Ini sudah sudah lebih aplikatif begitu ya. Bahkan kemarin ada salah satu universitas di Eropa Timur gitu ya. Ini memang sengaja ingin kerjasama dengan Unpad khususnya untuk bidang matematika. Mereka punya School of Mathematics gitu ya. Mereka ingin kerjasama dengan matematika Unpad ya secara khusus begitu ya. Karena ada kesamaan, mereka juga punya financial mathematics katanya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kami bisa menjajaki sehingga semakin banyak kita kerjasama khususnya untuk program S2 S3 di semua program studi di FMIPA ini ya, itu sudah punya kerjasama dengan universitas di luar ya. Dan matematika ini paling banyak punya kerjasama dengan berbagai universitas di Malaysia ya. Mudah-mudahan juga ya program double degree begitu ya, itu bisa segera kita luncurkan gitu ya untuk program doktor yang matematika ya, kira seperti itu. Nah, tapi tentu saja ya kerjasama dengan ya institusi di dalam negeri juga banyak begitu ya, khususnya misalkan dengan BRIN gitu ya, sehingga untuk matematika S2 dan S3 ini ya itu biasanya selalu mengundang ya
penguji ya, satu penguji itu pasti ada dari luar gitu ya. Gitu. Jadi ini untuk meyakinkan kita juga bahwa lulusan kita ini juga memang apa namanya mau diuji oleh siapapun itu apa namanya tetap bisa begitu ya, sehingga yakin ya bahwa lulusan kita itu memang unggul ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang program magister dan doktor ilmu kimia ya, ini juga sama ya untuk ilmu kimia ini sudah punya program double degree ya untuk yang S2 dengan Osaka, kemudian yang S3 itu dengan Chiba University gitu ya. Jadi dan juga kerjasamanya ya dengan universitas di luar negeri itu juga cukup banyak gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada dengan Osaka, Yamagata, Melbourne dan sebagainya ya gitu. Jadi apa namanya kerjasama ini ya terjalin karena memang Bapak Ibu dosennya di Departemen Kimia ini ya mempunyai kolega ya di berbagai universitas di luar negeri ya dan untuk kimia ini juga ya di dalam negeri juga sangat aktif bekerja sama ya khususnya dengan BRIN dan beberapa universitas terkemuka di Indonesia juga. Nah, kemudian untuk program magister fisika ya yang sudah terakreditasi internasional juga begitu ya. Konsentrasinya itu di material fisik ya, instrumentasi, energi, geofisika dan juga nanoteknologi ya. Jadi khusus untuk geofisika ini ya kalau S2-nya bergabung dengan fisika walaupun kalau S1-nya ada program studi tersendiri gitu ya. Jadi ada S1 geofisika, S1 fisika, tetapi untuk S2-nya sama-sama di program magister fisika gitu ya. Dan alhamdulillah ya lulusannya juga apa namanya bisa berprestasi ya terakhir di gelombang wisuda bulan Mei kemarin ya salah satu lulusan terbaiknya itu adalah dari fisika yang bisa menghasilkan ya S2 tapi publikasinya kalau tidak salah sudah 4 ya ada yang di Q1 ada yang di Q2 juga begitu ya. Nah, ini baru level S2 gitu ya sudah sangat produktif untuk menghasilkan publikasi berskala internasional bereputasi begitu ya alhamdulillah. Dan student opportunities-nya itu ya salah satunya biasanya dari fisika ini bisa mengikuti ya karena memang punya kerjasama dengan Jepang ya biasanya hampir setiap tahun mahasiswa program magister ini bisa melakukan riset di Jepang selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan ya melalui program Sakura Project Science ya yang dibiayai full oleh pemerintah Jepang melalui JST ya Japan Science and Technology. Ini untuk fisika. Kemudian untuk biologi ya yang ketua program studinya adalah Prof Ratu gitu ya. Ini juga ada banyak beasiswa yang ditawarkan gitu ya. Hanya kalau beasiswa POSMA ini memang dikhususkan untuk mahasiswa asing yang ingin belajar di Unpad ya dan mahasiswa asing ini adalah dari negara-negara ASEAN gitu ya dari negara ASEAN ya tetapi ada program-program kerjasama lainnya misalkan dengan BRIN gitu ya atau dengan Jawa Barat Future Leader Scholarship ya atau bahkan mungkin yang program Fast Track itu sendiri. Ya, dan di sini ya program magister biologi ini menawarkan ya 3 spesialisasi ya
yaitu integrated ecology, biosystem and biodiversity, dan juga microbial bioprospecting gitu ya. Jadi ini memang topik-topik yang sangat hangat saat ini gitu ya. Dan Bapak Ibu dosen di biologi juga sangat produktif untuk menghasilkan bukan hanya publikasi gitu ya, tetapi memang sudah mulai ke hilirisasi dari hasil penelitiannya itu sendiri ya. Nanti mungkin Prof. Ratu bisa lebih mendetailkan lagi ya, karena salah satu yang paling produktif ya di Unpad ini terkait dengan penelitian ya yang sudah dihilirkan itu adalah Prof. Ratu gitu. Yang terakhir program Magister Statistik Terapan ya. Nah, program Magister Statistik Terapan ini ya, kalau yang lain rata-rata programnya itu adalah 4 semester atau 2 tahun. Tapi Statistika Terapan ini 3 semester. Jadi 1,5 tahun ya atau 3 semester itu bisa lulus program gitu ya. Jadi bisa sebagai master gitu ya. Nah, namanya statistik terapan gitu ya. Tentu saja ini lebih banyak berkaitan dengan penerapannya gitu ya untuk bidang-bidang apakah itu bidang kesehatan ataupun mungkin bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Dan ini termasuk salah satu program studi yang biasanya peminatnya juga ya paling banyak ya dibanding dengan program-program studi yang lainnya gitu ya. Dan kerjasamanya ya itu juga dengan salah satunya dengan Belgia ya, dan dengan Belgia ini ada joint course. Joint course itu adalah mata kuliah yang diberikan ya oleh dosen dari Unpad dan juga dosen dari Belgia yang dia diselenggarakan bersamaan gitu ya. Jadi materinya sebagian diberikan oleh dosen dari Statistika Unpad dan juga dari Belgia gitu ya. Jadi ada mahasiswa Belgia yang ikut mata kuliah ini, ada juga mahasiswa kita yang ikut mata kuliah yang sama ini. Karena itu biasanya mata kuliahnya kita sebut dengan joint course gitu ya. Gitu. Jadi memberikan pengalaman tentu saja yang sangat berharga begitu ya, ketika yang mengajarnya bukan dosen Unpad gitu ya, tetapi dosen dari luar gitu ya. Nah, jadi itu beberapa keunggulan begitu ya. Kenapa harus memilih ya program magister dan juga doktor di Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran ya, khususnya kalau untuk alumni sendiri yang mungkin memang sudah tahu ini ya, sudah tahu gitu kan S1-nya bagaimana, dosen-dosennya bagaimana ya, kemudian suasana kampusnya seperti apa gitu ya. Nah, kita sangat mengharapkan sekali bisa memanfaatkan program ini gitu ya untuk bisa lanjut studi, apakah itu ke program S2 ataupun ke program S3 ya. Nah, kemudian tadi ya sebelum kita masuk ke ke acaranya gitu, sudah ada yang nanya, ada program by riset tidak gitu ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya untuk mulai di semester depan nih, semester ganjil tahun akademik 2024-2025, kita di setiap program studi ini ya, khususnya di yang S2, karena sebenarnya kalau S3 itu memang sudah by riset gitu ya. Tapi untuk yang S2 kita memang ada 2 program, ada yang by course dan ada juga yang by riset gitu ya. Jadi membuka peluang ya lebih besar lagi bagi akang teteh ya, yang mungkin memang aduh saya mah ada passionnya memang di riset gitu ya. Jadi memang ketika misalkan masuk ke S2 itu memang langsung pengennya ke riset gitu ya. Nah, ini kita membuka peluang ya untuk menjangkau semua begitu ya, semua calon mahasiswa gitu ya, sehingga dibuka jalur by riset ini khususnya untuk yang S2. Kalau yang S3 memang dari awal itu memang sudah by riset gitu ya. Itu mungkin yang yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan nih ya
karena nanti rekamannya ini juga akan di-share di YouTube. Mudah-mudahan lebih banyak lagi akang teteh yang mendengarkan ini gitu ya. Dan kami juga walaupun untuk yang sekarang memang mungkin deadline-nya sangat dekat ya dari kami mensosialisasikan ini. Jadi 4 Juli ini diharapkan ya bagi akang teteh yang memang berminat itu sudah sebelum 4 Juli itu sudah minimal menyampaikan ya keinginan tersebut gitu ya agar bisa direkomendasikan oleh melalui prodi terlebih dahulu, kemudian nanti kami ke fakultas sehingga akang teteh itu memang diundang ya masuk ke program ini ya. Dan selanjutnya masih ada kesempatan ya untuk melengkapi segala macam persyaratan itu sampai dengan 10 Juli ya gitu. Jadi tanggal 4 mah hanya oh ya saya mau nih untuk ikut program ini ya, maka nanti kami dari fakultas akan membuatkan surat rekomendasi ya untuk akang teteh yang berminat. Demikian juga nanti kami akan menyampaikan gitu ya ke universitas gitu ya agar nanti memang masuknya itu adalah langsung ke jalur yang alumni berprestasi dan berkinerja. Tetapi semua persyaratan itu masih ada waktu dari tanggal 4 itu bisa dilengkapi sampai dengan tanggal 10 ya. Itu mungkin Kang Teteh ya, di sini ada Kang Tendi, Kang Budi, Kang Didi, Teh Dewi yang bisa saya sampaikan ya. Setelah ini mungkin kita bisa berdiskusi ya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dan tentu saja di sini juga ada Bapak Ibu Kaprodi yang pastinya sangat atau dapat memberikan jawaban lebih detail lagi terkait dengan prodinya masing-masing ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya terima kasih Bu Wadek, Bu Lucy ya atas paparannya. Eh, Sangat rinci ya dan sudah disampaikan juga bukan hanya bukan hanya tadi eh, kriteria terkait dengan SMUK jalur alumni berprestasi ya, tapi juga tadi sekilas tapi bukan hanya sekilas sudah juga masuk ke apa yang menjadi keunggulan-keunggulan dari masing-masing prodi ya, baik di S2 ataupun S3. Ya, baik Bapak Ibu, Akang Teteh sekalian, barangkali sebelum masuk ke sesi diskusi ya, Bu Wadek, Bu Lucy, supaya lebih dekat juga ya para Bapak dan Ibu Keprodinya, eh, ya, dipersilakan untuk menyapa atau bisa juga sebenarnya untuk kalau misalkan ada yang akan ditekankan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Wadek ya, dipersilahkan. Ya. Eh, Barangkali itu ya, Bapak dan Ibu ya, Kang Teteh. Ya. Dan ini juga barangkali sebagai satu media untuk lebih kenal juga dengan Bapak dan Ibu Kaprodinya. Mangga, mohon yang pertama Prof Tati dulu yang terlihat jelas. Mangga Prof Tati, barangkali ada hal yang Ya, akan disampaikan. turnuhun Pak Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atur nuhun nih Jumat malam ya. Nu biasa atas kamana ya kita ketemuan. Mungkin kalau dari kimia ya tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Bu Wadek. Selama ini memang kami sudah ada menerima beberapa alumni yang studi lanjutnya melalui jalur prestasi ya. Ya, bahkan yang sekarang pun ada 2 orang, ya tahun lalu juga ada, dan memang terus terang aja ini belum belum terbuka ya, belum terbuka secara umum ya, karena seperti yang bisik-bisik gitu ya. Oh memang ada ya, gitu. Jadi memang mungkin alangkah baiknya di web juga di ini ya di share gitu, sehingga calon-calon mahasiswa yang memang alumni
kan sebetulnya kalau dimudahkan ya untuk para calon alumni ini, kenapa? Karena tidak perlu melampirkan skor TKA, TKBI ya, yang menurut calon mahasiswa baru ini memberatkan, cukup berat memang 500 itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi dengan usia ya kan namanya juga alumni mungkin sudah lupa lagi, sudah asik dengan pekerjaannya sehingga untuk mencapai skor TKA TKBI yang 500 itu memberatkan. Tapi alhamdulillah dengan adanya jalur alumni yang ini kinerja berprestasi bisa memfasilitasi ya. Namun mungkin alangkah lebih baiknya lagi kalau memang di-share itu di web Unpad ya. Tidak hanya terus terang aja kemarin juga ada calon mahasiswa yang berminat untuk mengikuti PDDI ya karena harus TKA TKBI-nya 500 dan salah seorangnya juga ada alumni. Nah, saya terus terang aja tidak ingat ya, tidak ingat. Oh iya ya, ternyata ada jalur alumni. Nah, di ujung-ujung baru ingat, makanya dikejar-kejar ya. Alhamdulillah baru dapat 2 kemarin ya untuk yang jalur alumni. Nah, mungkin dari kami di kimia khususnya untuk jalur alumni ini di-share aja di webnya supaya siapapun bisa mengetahui ya. Walaupun memang sudah lama, tapi mungkin tidak gencar ya ininya informasinya sehingga sampai kelupaan. Saya juga lupa, untung di ujung-ujung baru ingat ya teman-teman. Terima kasih Akang Teteh yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke andai tolannya atau ke stafnya untuk memanfaatkan ya dari jalur alumni ini ya. Turun Pak Suryana, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tati. Ya. Sami-sami. Ya. Mangga salajengna Prof. Ratu dulu barangkali ya yang terlihat ya. Mangga Prof. Ratu. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk jalur alumni ini biologi tuh masih minim sekali ya. Padahal udah disosialisasikan gitu ya. Saya juga heran minat biologi untuk studi lanjut kok kecil sekali gitu. Padahal udah banyak ditawarkan misalnya beasiswa gitu ya, udah atau semua risetnya dibayarin gitu, bahkan banyaklah tawaran-tawaran itu. Akhirnya mengambil jadinya alumni dari yang lain gitu ya, dari UIN, dari IPB, dari ya pokoknya jarang yang dari kita gitu loh. Saya juga dapat bimbingan selalu dari yang di luar biologi dan akhirnya mereka yang dapat keuntungan itu ya gitu. Jadi Kang Didi atau teman-teman dari biologi kita tuh sekarang fokusnya ke biologi industri ya. Banyak yang ke biologi industri ya. Kemudian juga ekologinya juga tawarannya bagus-bagus. Misalnya saya menawarkan joint supervisi sama Rutgers University, enggak ada yang nyambut juga gitu ya. Bahkan pekerjaan juga, risetnya juga didanain gitu ya. Sampai dari Rutgers-nya minta kalau ada mahasiswa ya gitu. Tapi memang studinya ke orang utan gitu ya. Enggak ada juga yang nyambut gitu. Jadi memang saya nggak tahu harus gimana ya. Cuman Kang Didi atau teman-teman dari biologi yang ada di sini mungkin saya berharap yang misalnya jalurnya alumni itu kita bisa bayar riset gitu. Kalau dengan bayar riset kan sebetulnya lebih enak ya. Kuliahnya nggak banyak kan, cuma 12 S. Cuman emang harus publikasinya yang banyak ya. Memang udah tepat gitu. Jadi mungkin saya juga kan tiap tahun tuh alumni kita tuh banyak ya, 100-an lah ya, kan nerimanya 100 gitu.
beberapa memang saya rekomendasikan keluar dan mereka keterima, tapi memang ya nggak ini juga sih ya, karena kebanyakan sih udah pada kerja gitu. Jadi nggak ada yang malah dari biologi itu di bawah 3 bulan rata-rata udah kerja gitu. Jadi mereka ya bisa dipahami lah kalau mau cari uang dulu, mau cari kerja dulu gitu. Rata-rata sih gitu ya. Paling yang mau S2 S3 itu emang nanti saya mau jadi dosen gitu. Rata-rata sih seperti itu gitu. Jalur yang lainnya mungkin menarik sebetulnya yang jalur alumni berprestasi karena nggak usah ada TKB ITK. Tapi kan harus ada publikasi ya, paling nggak Q3 ya kalau nggak salah. Oh, bukan Prof. Justru yang jalur alumni ini mau menggantikan TKA TKBI digantinya oleh rekomendasi dari fakultas. Itu Iya, sebagai iya undangan. Jadi betul. tidak perlu ada publikasi, tidak perlu ada Tahun publikasi. lalu sih masih ada publikasi Prof Tati, tapi nggak tahu tahun ini ya. Karena dulu kan harus ada publikasi untuk menggantikan TKA TKBI. Soalnya saya pernah nerima jalur berprestasi juga gitu ya. Dulu sih, tapi kalau sekarang nggak ada, ya alhamdulillah gitu ya. Nggak perlu ada publikasi. Kok yang tahun lalu sih saya masih syaratnya adalah ada publikasi tahun lalu ya. Ya sekarang kalau misalnya nggak ada ya alhamdulillah gitu. Ya cuman memang mungkin memang harus rajin sosialisasi ya. Cuman kita emang tenaga energinya ya energinya udah banyak banget yang mesti dikerjakan sih. Jadi memang kurang optimal juga. Tapi mungkin Kang Didi kan banyak nih alumni-alumni yang pada kerjanya di BRIN gitu. Ya. Atau ya banyak sih yang pada kerja di yang setahu saya sih pada di perusahaan swasta juga banyak. Nah, itu kalau misalnya dengan by riset ini itu sebenarnya tidak mengganggu pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa disosialisasikan ya alhamdulillah gitu. Karena kalau di Himbio mah asa ramenya orang teh, tapi kenapa pas pada saat ini kok nggak ada yang masuk gitu. Pada saat Zoom gitu. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa disosialisasikan lebih intens lah gitu, baik oleh Himbio sendiri gitu ya, atau oleh para pengurus biologi ataupun MIPA gitu. Karena tawaran untuk lebih kepada industri dan hilirisasi itu menurut saya sih bagus ya. Beberapa malah pada buat jadi bro tuh kalau ada produknya gitu. Saya bersedia untuk mencarikan vendor gitu atau perusahaan yang mau ya jalan gitu ya. Cuman ya ini untuk penelitiannya itu kan didanain ya sama swasta ya. Ya akhirnya ditangkapnya sama di luar biologi gitu. Sayang kan sebetulnya gitu. Gitu aja barangkali mohon untuk alumni biologi untuk lebih aktif, terutama kolaborasi ya, supaya kita nggak tertinggal lah sama yang lain gitu. Gitu. Terima kasih banyak, Angga. Ya, atur nuhun Prof Ratu ya. Iya. Nah, Prof Ratu, Kang Didi, Kang Jai, biologi. Pak Ya, Sur, punten mudah-mudahan nih, nanti. ini Kang Santri ya, di sini saya lihat di chat bahwa jurusan S3 FMIPA harus sejalur ya S1 dan S2-nya. Mungkin perlu informasi juga, kebetulan karena kita punya di MIPA itu yang punya program S3-nya kan matematik dengan kimia ya. Jadi Ah, kami sudah berkolaborasi dengan fisika, bahkan mungkin biologi, karena
di biologi dan fisika belum ada program S3. S3-nya ya. Jadi, nah kita berkolaborasi di kimia itu ya, menerima juga S2 baik dari biologi maupun dari fisika ya. Yang selama ini kita sudah kolaborasi dengan fisika. Bahkan bagi mahasiswa yang pasrek ya, S2 ke S3, karena belum ada S3-nya, jadi dari fisika itu S2-nya, S3-nya masuk ke kimia. Ya, mungkin kajiannya pun nanti adalah ada kimia fisik gitu ya, karena itu adalah kolaborasi kami. Jadi tidak harus dari kimia S1 S2, bisa juga dari S2-nya biologi dan S2-nya fisika. Mungkin itu informasinya. Ini saya, dari Kang Santri ya, non Kang Santri. Ini ada pertanyaannya ya, non. Prof, eh, ada pertanyaan lanjut lah. Kalau S2-nya non MIPA katanya. Nah, ini mah nggak yang non MIPA mah. Makin belum pernah ada ya kita yang non MIPA. Bahkan kami dari D4 kimia pun terus terang kami tidak menerima yang S2-nya karena beda ininya apa kurikulumnya. Untuk D4 itu nanti ke vokasi ya, mungkin ke terapan, sedangkan kami itu di S2 kimianya adalah sains, walaupun memang nanti ke teknologi juga, tapi kurikulumnya jauh berbeda ya dari D4, sehingga selama ini kami belum menerima dari D4 kimianya. Jadi harus dari S1 kimia baru ke S2. Nah, kalau yang non MIPA mangga no sanes, barangkali ada masukan Pak Mindra mungkin. Mangga Pak. Non Pak Ya, Suryana. itu nuhun Prof Ratu. Ke Ya, SPS enggak kayaknya ya. sekalian Ini ada ada nih Prof buat Dian nih, tos ayah geningan mangga. SPS kayaknya kalau non MIPA. Iya, ya. ke SPS mungkin ya kalau yang non MIPA ya. Tapi Hmm. ya tidak menutup kemungkinan juga, mungkin bisa 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 saja ya nanti bisa komunikasi terlebih dahulu begitu ya dengan kaprodinya, mungkin dilihat misalkan transkrip apa namanya, karena kalau seperti di fisika itu memang ada di beberapa program studi walaupun teknik, tapi mata kuliahnya ada irisan-irisannya juga gitu. Ya, jadi apa namanya, mungkin bisa dijajaki terlebih dahulu ya, kemungkinan untuk bisa apa namanya, melanjutkannya gitu ya, itu. Nah, di di pertanyaan ini kayaknya ada yang berkaitan sama Prof. Diah deh, Prof. Ya, mangga. Nggak mungkin bisa sekalian. Ya, maka Makasih. mohon. Ya. Mohon Prof ya, maka sekali Makasih ya. Bu Adek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Kang Teteh, hatur nuhun sudah menyempatkan hadir malam-malam begitu ya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Hairani dari Departemen Matematika. Kebetulan sedang menjadi Kaprodi S2 S3. Nah, pada prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Wadek dan juga Prof. Tati, Prof. Ratu begitu ya. Kami hanya menambahkan saja khusus untuk S2 Matematika, barangkali kami memang menerima multi entry, tapi yang diterjemahkan sebagai multi entry-nya adalah pada rumpun ilmu formal, begitu ya. Untuk S3 juga demikian. Jadi di sini tadi saya baca Kang siapa ya ini teh? Akang atau Teteh punten di sini seratana AB. S1-nya Matematika Bidang Ilmu Komputer, S2-nya Ekonomi Syariah. Kalau mau ambil S3 yang linear dengan S1-nya apakah sudah ada? Nah, jadi di MIPA ini karena S3-nya baru ada matematika, biasanya kami juga menerima para calon mahasiswa dengan jalur begitu ya, ilmu formal tadi. Nah, ilmu formal itu matematika, statistika, dan ilmu komputer. Begitu termasuk juga pendidikan matematika seperti itu yang background S1 atau S2-nya. Namun demikian, kami dari Departemen Matematika mempunyai apa ya, kekhasan begitu ya. Kami ingin mempertahankan marwah keilmuan matematika sehingga ketua promotor ini wajib dari Departemen Matematika. Sementara nanti syarat pembimbing begitu ya, baik S2 maupun S3 nanti bisa dikombinasikan dari Departemen Statistika maupun ilmu komputer begitu, sehingga
bila mana ada calon mahasiswa yang berminat, yang backgroundnya adalah statistika atau misalnya pendidikan matematika ataupun ilmu komputer, nanti ketua pembimbing dan atau promotornya tetap dari Departemen Matematika, kemudian kopromotornya itu yang berperan mendukung begitu ya. Nah, kemudian juga mengenai topik, kami fokus kekhasannya adalah pada matematika terapan untuk bidang matematika industri dan lingkungan. Namun tidak kami tinggalkan gitu ya marwah keilmuan matematika murninya, yaitu di antaranya analisis, pemodelan matematika begitu ya, kemudian aljabar linier yang harus dikuasai, proses stokastik misalnya seperti itu, dan riset operasi. Ini tetap menjadi mata kuliah yang wajib ya, termasuk analisis numerik begitu. Nah, kemudian terkait dengan jalur alumni berprestasi ini, kami memang masih minim ya menerima alumni yang langsung berminat begitu. Ini pengalaman kami baru ada mungkin baru satu yang pernah memanfaatkan jalur ini, yaitu lulusan S2 Matematika yang langsung mengajukan ya masuk ke S3 dengan IPK minimal 3,8 saat itu. Hanya kan kalau sekarang sudah diperbaharui IPK-nya ya menjadi masih 3,8. Nah, yang diperbaharui ini adalah syarat jurnalnya kalau dari S2 ke S3. Jadi tadi Prof. Atu menyampaikan kalau dari S1 ke S2 memang betul tidak ada syarat jurnal begitu ya. Tapi kalau dari S2 ke S3 ini ada syarat tambahan yaitu jurnalnya harus jurnal Q3 ya, punten izin share. Ya ini ya Bu Wadek ya syaratnya tadi termasuk dengan rekomendasi. Nah, hanya memang ini yang perlu dicatat barangkali dari jalur alumni berprestasi ini, semua syarat ini adalah untuk relaxing TKA dan TKBI. Yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tati, memang menjadi semacam beban besar gitu ya untuk para calon mahasiswa, karena juga mengingat di tempat lain ada juga yang tidak mensyaratkan TKA TKBI ini. Nah, justru agak extend gitu di Unpad ini. IPK tidak diwajibkan ya untuk jalur reguler misalnya seperti itu, tapi TKA TKBI ini wajib di setiap jalur begitu. Nah, khusus untuk alumni berprestasi, penekanannya adalah tidak ada TKA TKBI, namun pertimbangan IPK dan pengalaman kerja maupun jurnal bereputasi serta rekomendasi ini yang berperan begitu seperti itu. Dan juga mungkin sasaran Unpad ya terhadap alumni berprestasi ini adalah kepada para alumni yang prominent di bidangnya. Artinya bisa dilihat ya memiliki pengalaman minimal 5 tahun kerja. Artinya mungkin dia sudah mulai settle begitu di suatu tempat pekerjaannya dan memang betul-betul memerlukan peningkatan studi lanjut begitu seperti itu. Nah, barangkali mangga Akang Teteh seperti tadi yang bertanya di chat, bila mana berminat lebih lanjut, kami siap membantu. Bahkan para kaprodi pasca ini warungnya 724 gitu ya. 7 hari 24 jam khususnya pada masa-masa smooth begitu ya. Seperti saat ini kami barangkali memang mengurangi istirahat sedikit gitu karena memang harus menjaga warung sampai tengah malam. Seperti tadi malam juga untuk PDDI mungkin saya dengan Prof. Tati terus tingtong akhirnya alhamdulillah ya Bu Wadek dan Pak Sur ini barusan saja saya cek ini alhamdulillah semua perangkatnya sudah siap begitu ya. Terima kasih. Nah, mangga barangkali yang akan berminat ke S2 dan S3 nanti kami bisa share nomor WA begitu ya, bisa langsung WhatsApp kepada saya, nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Demikian barangkali, terima kasih. Pak Mindra, mangga nambihan. Bangga Pak Mindra, Lajang. Ya, atur nuhun, selamat Ya, malam Bang. Akang Teteh, salam kenal. Saya Mindra dari Prodi Statistika Terapan. Untuk yang alumni berprestasi memang kemarin 2023 ada satu orang yang apply program ini dan lulus tepat waktu 1,5 semester dan memang 3 semester, mohon maaf, 3 semester itu memang tagline kami itu lulus dalam 3 semester ya, jadi memungkinkan menyelesaikan S2 dengan publikasi
dalam waktu 3 semester. Nah, itu memang salah satu yang kita coba tawarkan kepada alumni yang memang bisa ingin lulus apa namanya cepat dan kemudian lanjut bekerja lagi. Nah, biasanya memang pertanyaannya yang sering muncul itu kalau setelah lulus gimana nanti S3-nya? Tadi Prof Dia sudah menyampaikan bisa langsung nanti apply S3 di matematik ya Prof Dia ya dengan konsentrasinya di statistik, nanti promotor dari matematik dan beberapa anggota promotornya itu bisa dari Departemen Statistik gitu ya. Nah, konsentrasi yang kami tawarkan sekarang mengikuti perkembangan yang ada terkait dengan sains data, itu ada beberapa mata kuliah yang memang cukup banyak diselenggarakan atau diminati sekarang seperti image processing, tech analytic, kemudian machine learning, basis data, dan beberapa mata kuliah konsentrasi itu yang mungkin menjadi minat tersendiri belakangan untuk alumni-alumni di statistik khususnya gitu. Jadi eh, itu mungkin dari statistik dan sekali lagi yang mungkin bisa kami tawarkan itu adalah mengupayakan memang apa namanya student-student kami itu memang bisa lulus tepat waktu dalam waktu 3,5 di 3 semester gitu ya dalam waktu 3 semester. Jadi itu mungkin Pak Sur yang bisa saya sampaikan. Semoga mungkin ada alumni-alumni yang berminat. Walaupun sebenarnya kalau kami di statistik sendiri, khususnya Departemen Statistik, kita punya grup gitu alumni dan memang seperti sama dengan Prof Ratu tadi sampaikan ya Prof Ratu ya memang sedikit sulit gitu ya entah kenapa gitu malah sekarang kami untuk periode sekarang yang banyak mendaftar itu Indonesia Timur ternyata ada dari Papua, ada dari Ambon, dan dari 10 orang yang terdaftar itu dari Jawa Barat mungkin cuma 2 gitu, sisanya dari Indonesia Timur semua gitu. Dan alumni alhamdulillah ada, tapi programnya ikut program yang reguler gitu ya, karena memang reguler itu relatif lebih fleksibel dalam artian TKBI memang tetap diminta namun tidak tidak terlalu ketat gitu ya. Jadi mereka bisa apply kapanpun ya itu memang salah satu keunggulan reguler. Tapi kalau untuk yang alumni memang pre TKBI sih itu aja sebenarnya yang membedakan. Jadi maksud saya itu adalah kalau teman-teman alumni ingin daftarnya apply-nya reguler mah enggak gitu ya. Mau jalur alumni silahkan seperti itu ya Bu Lisi ya. Jadi dibebaskan mau jalurnya seperti apa itu jadi sangat-sangat dimungkinkan. Mungkin itu Pak Sur hatur nuhun Bu Lucy, Kang Teteh hatur nuhun. Ya, ah. Ya, terima kasih Pak Mindra. Ah, ini ada satu prodi lagi nih, Pak Rizdi memungkinkan untuk menyapa. Sepertinya di perjalanan ya, Bu Lucy ya, Pak Rizdi ya. Ya, betul. Sepertinya Ya. di apa sedang di Di Jakarta perjalanan. ya, sedang di Jakarta. Riwe. Ya. Dan namun ini ada Bu Lucy ada dari Teh Tia nih untuk jalur alumni berprestasi, apakah ada apa nih, ada beasiswa gitu ya? Mohon barangkali ada penjelasan. Baik, kalau saat ini ya, untuk beasiswa secara khusus memang belum ada gitu ya. Nah, tetapi apa namanya? Biasanya ya, mahasiswa-mahasiswa baik S2 maupun S3 itu dilibatkan di dalam penelitian, dosen, Bapak Ibu gitu ya. Jadi walaupun, tidak ada beasiswa secara langsung gitu ya, tetapi kalau dilibatkan di dalam penelitian, Bapak Ibu dosen, pembimbingnya ya, itu biasanya bisa mengurangi ya, kos untuk penelitiannya itu sendiri gitu ya. Bahkan ya, cukup banyak Bapak Ibu dosen itu yang memiliki, kerjasama ya dengan institusi di luar Indonesia dan berpeluang ya, mengikut sertakan ya mahasiswa bimbingannya. Sehingga memang memiliki kesempatan gitu ya untuk, misalnya melakukan penelitian di luar negeri begitu ya, tanpa mengeluarkan, dana apapun karena misalkan di-cover dari, kerjasama tersebut ya, itu yang pertama. Yang kedua ya,
mungkin memang tidak langsung menyasar ke tuition fee yang harus dibayarkan oleh mahasiswa begitu ya. Tetapi Dikti juga menyediakan ya program-program ya untuk membantu penyelenggaraan penelitian bagi mahasiswa S2 dan S3 melalui eh, program penelitian ya, disertasi, doktor, dan juga tesis magister gitu ya. Nah, itu bisa bisa sedikit mengurangi ya beban mahasiswa S2 ya dan S3, dan ini tentu saja bisa juga dimanfaatkan oleh mahasiswa yang dari jalur alumni ini begitu ya. Walaupun demikian mudah-mudahan gitu ya ke depannya juga Unpad bisa memberikan juga gitu ya beasiswa gitu ya khusus untuk yang jalur alumni ini, walaupun kalau sampai sekarang ini memang belum ada gitu ya, tetapi pendanaan yang sifatnya berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ya itu yang biasanya disediakan ya oleh Bapak Ibu dosen. Tadi juga Prof. Ratu sudah menyampaikan gitu ya Prof ya, gitu ya. Itu semua didanai oleh dosennya gitu ya. Dan mungkin yang salah satu yang menarik itu ya itu kalau kebetulan juga saya dari fisika begitu ya gitu, jadi melalui salah satu dosen di fisika gitu ya itu mengajak mahasiswanya untuk bekerja sama begitu ya dengan perusahaan gitu ya. Ternyata perusahaannya itu bersedia untuk membiayai studi lanjut mahasiswa itu gitu. Ya, nah mungkin hal-hal yang seperti ini yang peluang-peluang seperti ini ya yang cukup terbuka ya karena di Fakultas MIPA ini dosen-dosennya itu sangat aktif ya untuk menjalin kerjasama ya tidak hanya dengan industri tetapi juga tidak hanya dengan sesama peneliti di berbagai macam institusi tapi juga dengan industri. Dan yang saya tahu Prof. Ratu ya Prof ya, ada mahasiswanya juga yang dibiayai dari hasil kerjasama ini ya Prof ya. Iya banyak, malah saya Ya. yang tahun lalu tuh 7 orang didanain semua. Ya, nah jadi peluang-peluang itu gitu ya. Kalau dari awal mungkin memang tidak ada, tetapi setelah masuk itu sebetulnya terbuka begitu ya, cukup banyak peluang ya yang pada akhirnya nanti bisa membantu ya mahasiswa ya untuk ya paling tidak misalkan tuition fee-nya atau biaya kuliahnya itu tidak perlu membayar gitu atau free atau bebas gitu. Ya, mungkin itu ya. Mudah-mudahan ke depannya ya kami sampaikan juga ke pihak universitas gitu ya untuk bisa memfasilitasi beasiswa khusus untuk jalur alumni ini gitu. Mungkin itu Pak Suryana yang bisa saya sampaikan. Punten ini sedikit sharing aja Bu Bangga Wadek. Prof. Nah, kebetulan kalau S2-nya adalah dosen ya. Nah, dosen, nah ini yang termasuk juga daftar yang semester ini, kebetulan dosen S2 dan alumni juga. Jadi alumninya itu digunakan sebagai jalur tanpa TKA TKBI, kemudian mendaftar ke PDDI ya karena dia Oh dosen, iya, jadi yang tadi ya bisa Prof ke ya. betul ke PDDI. Nah, jadi alhamdulillah nih, makanya aduh bebas TKA TKBI, peluang juga PDDI. Jadi alhamdulillah kemarin karena ada informasi PDDI ya tadi yang disampaikan Prof Diah dan teman-teman juga di sini ya. Jadi kita itu gerilya malam-malam di WA ya teman-teman yang alumni-alumni gitu. Ternyata kebanyakan alumni di kimia itu kan ibu-ibu semua. Ada beberapa yang sangat berminat sudah mengumpulkan semua persyaratan. Nah, begitu finalisasi izin izin ke kepala rumah tangga nih langsung pagi-paginya, maaf Bu tidak dapat izin kata itu. Aduh
Padahal udah saya catat, wah berkurang 2, berkurang lagi. Nah, jadi alhamdulillah itu ada PDDI yang memang waktunya tidak banyak ya, tidak banyak juga. Jadi informasinya kami tidak leluasa gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya jalur prestasi, kemudian ada PDDI, jadi ada 2 yang nyangkut di kimia yang daftar. Mungkin itu tambahannya. Jadi alhamdulillah ya ada PDDI yang bisa membantu gitu. Nuhun Bu Lucy. Ya, ya tuh nuhun, Prof tadi. Tadi yang Teh Tia ya yang apa bertanya itu. Teh Tia dari mana Teh Tia? Dari prodi Teh Tia Eksat. Iya, ya Dari saya mana Teh? alumni Matematika Ilmu Komputer S1 Ah, Pak. Ya, iya 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 iya. cuma saya bekerjanya bukan dosen sih. Saya Mhm. bekerjanya di Eksat, Hmm, Iya. IT juga. Iya. Nah, tapi terima kasih semuanya atas jawabannya. Udah jelas. Ya. Cuma ini mau nanya lagi. Ya, Mangga, nanti mangga deh Teh. di chatting aja. Oh, di chatting apa gimana? Nggak Ya, apa-apa sekarang juga ya Teh. Ah, kalau untuk ini, tapi mungkin belum sesi diskusi ya. nggak apa-apa. Nah, Ini ya. langsung aja ya barangkali. Oh iya, Iya ya. iya mangga. Ini tuh apa kuliahnya malam atau siang, Pak? Maksudnya untuk kita yang kerja itu bisa. Nah, ya kaitan dengan tadi ya kesempatan waktu ya Teh Tia ya. Mangga boleh sih mangga boleh sih dulu. Ya. Kalau apa namanya, sejauh ini program yang sudah diselenggarakan itu memang kuliahnya reguler gitu ya. Artinya apa weekday begitu, bukan weekend gitu ya. Apa namanya, untuk yang sekarang sedang apa namanya, sedang berlangsung ini gitu ya. Walaupun demikian, sebetulnya Unpad juga memang punya program ya, eh, PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, jadi distance learning seperti itu gitu ya. Nah, kami memang khusus lagi untuk beberapa program studi yang memungkinkan di Fakultas MIPA ini seperti program studi S2 atau S3 Matematika dan juga program studi Statistika Terapan ya yang magister gitu ya. Ini memang sedang memikirkan ya untuk memiliki juga program PJJ-nya ini gitu ya. Walaupun apa belum full misalkan apa pembelajaran jarak jauh untuk satu program studi ya gitu, tetapi ada beberapa atau penyelenggaraan perkuliahannya ya itu diatur sedemikian ya, itu kita namakan dengan pembelajaran jarak jauh mata kuliah begitu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak semua dalam satu semester itu tidak harus ya masuk ke kelas gitu. Kalau yang normal itu kan biasanya 16 kali pertemuan dalam satu semester gitu ya. Nah, untuk yang PJJ mata kuliah ini nanti eh, memang ada batasan ya berapa minimal harus mengikuti yang offline, berapa yang online. Tetapi nanti yang offline-nya itu bisa diatur gitu ya, seperti di apa namanya dipadatkan gitu ya. Nah, tapi memang belum kita gongkan gitu ya, tetapi sudah ada ke arah sana. Nah, salah satu tujuannya adalah yaitu untuk memfasilitasi ya apa namanya calon mahasiswa yang memang kuliah sambil bekerja atau bekerja tapi ingin mengambil kuliah juga gitu Teh ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa segera nih gitu. Jadi sekarang masih sedang dalam tahap apa namanya persiapan-persiapan untuk ke arah sana gitu. Ya. Itu mungkin Teh, Kasih, Pak. mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih, Pak. Iya, itu nuhun Bu Lucy. Ya, mangga barangkali dari eh, yang lain dari Pak Tendi, dari Pak Budi, dari Kang Didi sendiri. Mangga silakan kalau ada yang akan disampaikan. Mangga, Mungkin dari saya dulu, Pak. mangga Kang Ya. Tendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saya dan ada juga beberapa titipan nih dari teman-teman. Kebetulan Ya. saya ini pensiun dari Kementerian ESDM. Dulu kita namanya Litbang ya, Litbang ESDM. Setelah itu sekarang menjadi Badan Layanan Umum. Ya. Nah, ada beberapa pegawai kami itu melanjutkan di biologi dan di kimia. Di kimia dua-duanya ya. Tapi setelah lulus malah diambil BRIN. Ya, Oh, iya ya, iya ada ya Kang Leres. ada dua orangnya. Ada Nah, dari mm, ESDM. ini Bu, pertanyaan saya tadi batasannya berkinerja dan berprestasi itu apa Ibu ya tadi ya? Belum spesifik tuh karena di tempat kami itu ada beberapa yang walaupun dia S1 atau sedang S2 dia sudah punya paten misalkan. Apakah paten itu menjadi persyaratan gitu? Itu yang pertama. Kemudian eh, ya paten. Kemudian tadi ada istilah manajer tingkat pertama itu apa ya? Kalau apa setingkat dengan jabatan fungsionalkah atau di struktural gitu ya? Di jabatan fungsional kan itu apakah selevel dengan manajer tingkat pertama gitu? Karena di organisasi lain kan maksudnya ke fungsional gitu ya, gitu. Kemudian jadi kalau terus yang untuk lulusan informatika yang akan melanjutkan ke S2 apakah masuknya ke dalam rumpun matematika komputasi. Karena S1-nya katakanlah teman-teman di ilmu komputer misalkan ya. Jadi apakah inline-nya itu dengan matematika komputasi gitu. Nah, kemudian ini pengalaman saya S2 saya di geologi dulu. Geologi waktu itu kan masih gabung dengan MIPA ya. Jadi mungkin di sini juga sama ya, nanti prosesnya kan ada wawancara misalkan ya. Nah, dalam wawancara itu sudah si calon mahasiswa itu sudah punya judul. Sudah punya judul. Jadi pada saat saya wawancara itu sudah ada judul dan pembimbingnya sudah dicarikan oleh fakultas oleh MIPA terutama di geologi waktu itu. Sehingga saya 1 tahun 2 bulan saya selesai. Karena saya sudah mempersiapkan datanya segala macamnya itu sudah fix gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir apakah kan kadang-kadang pada saat mahasiswa baru itu kan kebingungan judul misalkan ya. Nah, apakah dari Unpad sendiri untuk program S2 S3 ini menyediakan dummy misalkan ya atau buffer judul judul tesisnya atau judul tugas akhirnya gitu, tugas penelitiannya gitu sehingga tidak kebingungan lagi gitu. Contohnya yang sedang in di Kementerian SDM itu katakanlah mengenai sidik jari migas misalkan. Itu kan ada di kimia itu gitu atau apa ya namanya kayak biomas gitu. Itu. Jadi judul-judulnya itu sudah tinggal melanjutkan lah gitu. Walaupun itu sepertinya dicekokin oleh Unpad gitu. Gitu. Mungkin itu dulu sementara Bu. Makasih. Ya, terima kasih Kang Pendi ya. Dia ada 5 poin ya tadi Iya, pertanyaannya. Yang pertama batasan tadi ya berkinerja, berprestasi iya, ya. Kemudian terkait dengan manajer tingkat pertama itu iya, definisi operasionalnya seperti apa gitu. iya. Kemudian yang ketiga eh, kaitan dengan tadi ya informatika yang, Iya, ya yang apakah masuk ke rumpun rumput. matematika komputasi Iya. gitu. Dan yang keempat kurang ketangkap. Yang kelima mah yang tadi ya kaitan dengan dummy Iya, dan itu judul yang penelitian. ya kan ya. Ada kaitannya nomor 4 dan nomor 5 itu sebetulnya. 45 ya Iya, gitu. iya, Maka barangkali Bu Wadek, Bu Lucy. Enggak, mungkin saya coba jawab ya Kang ya. Saya sharekan lagi mungkin apa namanya? Nah ini tadi ya eh, apa persyaratan ya Hmm, untuk eh, misalkan untuk yang magister dulu begitu ya. Nah, yang hmm, magister itu kan misalkan yang udah bekerja itu mungkin bekerjanya sudah cukup lama itu nanti bisa menyasarnya ke hmm. persyaratan yang nomor 2 aja, Kang. Oh gitu. Ya, Iya, ya, gitu. Jadi apa?
IPK-nya itu minimal 3 saja ya gitu. Ini kan udah lebih dari 2 tahun. Nah, kemudian memiliki minimal 5 tahun pengalaman kerja ya atau pada saat mendaftar itu jabatan sekurang-kurangnya setingkat manajer lini pertama. Kalau saya searching manajer lini pertama itu seperti supervisor gitu. Oh, Jadi itu memang jabatan struktural mungkin ya. oh struktural. Ya, gitu ya. Tapi mungkin apa namanya bisa disetarakan dengan fungsionalnya nanti apa gitu. Nah, ini mungkin nanti yang apa namanya yang bisa dikomunikasikan gitu ya, sehingga kami juga nanti bisa berkomunikasi dengan pihak SMUP-nya gitu. Kalau misalkan Hmm. punya alumni nih yang seperti ini gitu, ini masuk tidak ke kategori ini gitu. Kalau Ya. saran saya langsung aja Bu ke ini ke Madya Bu, peneliti Madya mungkin. Iya, Ya. ya, mungkin bisa ya disetarakan dengan itu, Iya. gitu ya, gitu. Nah, itu kalau untuk yang program magisternya. Kalau untuk yang program doktornya juga sama, mungkin kalau yang sudah bekerja, menyasarnya yang ini, yang apa namanya, yang Lebih syarat dari 2 persyaratan yang ini tahun. gitu. Ya, jadi ini memiliki 10 tahun pengalaman, kalau misalkan sudah lama begitu ya. Nah, ini nanti memegang jabatan ini apa manajer tingkat menengah atau mungkin nanti kalau yang fungsionalnya itu berarti peneliti yang lebih tingginya lagi gitu. Kira-kira mungkin Eh, seperti itu kan. Kalau pengalaman kami di kimia Hmm? itu Kaprodi, Bu, Ya, Kaprodi. betul, Ya, betul. Ya, Kaprodi, ya. ya, Jadi kaprodi jabatan struktural ya Bu ya. Betul. struktural ya. Tapi seharusnya yang fungsionalnya juga bisa Fungsional kalau disetarakan kalau gitu. kalau saya lebih setuju ke fungsional Bu, karena kan kalau di struktural kan lebih banyak ke koordinasinya, yang ngerjain tetap aja para penelitinya gitu. Ya. Hmm. Ya. Tapi memang kalau di fakultas yang MIPA atau mungkin yang apa namanya sains seperti itu. Tapi kalau di fakultas yang humaniora itu kan memang banyak pejabat juga ya Kang ya. Ya, yang memang pejabatnya pejabat apa struktural begitu ya. Iya, betul. Iya gitu ya. Nah, kira-kira apa namanya seperti itu. Nah, mungkin jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Kang. Iya betul Bu. Ya, gitu. Kalau yang terkait informatika mungkin Prof Diah ya. Mangga. Sebentar Bu, yang paten tadi Bu, persyaratan yang punya paten, Oh, apakah itu persyaratan menjadi paten ya. persyaratan? Kalau di sini itu memang persyaratannya itu ini ya apa namanya publikasi ya. Publikasi untuk yang Publikasi Tapi untuk yang publikasi itu nomor 3, kurang dari 2 tahun ya. yang nomor ya 3. kalau publikasi itu untuk yang ini untuk yang kalau lulusnya itu dalam 2 tahun terakhir. Kalau misalkan lulusnya tidak apa lebih dari itu mengambil yang ini tidak harus ada publikasi ataupun Iya. paten, Kang. Oh Jadi gitu. ini yang memudahkan justru Ya, yang di ya, atas betul. lebih dari 2 tahun yang memudahkan karena tidak Hmm. ada TKA-TKBI, tidak ada Hmm. publikasi dan Hmm. alhamdulillah kalau 10 tahun rata-rata sudah pengalaman ya dan Ya, mungkin pernah menjabat gitu. Jadi ya, ini yang lebih mudah mungkin yang nomor 4. Gitu. baik. Iya. Oke. Mangga mungkin Prof Diah. Mangga hatur nuhun Bu Wadek. Mohon izin barangkali untuk mempermudah menjawab, saya izin share slide summary kami ya, yang juga tadi saya share di grup begitu. Jadi Pak Tendi hatur nuhun pisan ya pertarosana. Pada prinsipnya kekhasan kami ini adalah matematika pada bidang industri dan lingkungan, di mana semua bidang minat ini semuanya pada prinsipnya berbasis kepada komputasi begitu ya, kepada mathematical computational gitu, seperti itu. Sehingga gitu ya, ini tidak menutup kemungkinan bagi para lulusan ilmu komputer gitu ya, ataupun information system and algorithm. Terus terang punten Pak Tendi abdi oge lulusan S3-nya ISA gitu ya, Iya. Information System and Algorithm. Kebetulan dapat kesempatan dulu sempat kuliah di TU Delft begitu. Ini saya masuknya di Fakultas Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science di departemennya Software Teknologi begitu. Namun riset saya bidangnya riset operasi dan optimization teknologi begitu. Nah, kemudian
pada prinsipnya ketujuh KBK yang ada di kami ini semuanya sekarang kami dorong untuk pengembangan ke arah computer science maupun computingnya begitu. Jadi meskipun aljabar gitu ya, meskipun analisis begitu, ini tetap harus ada komputasinya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang sudah kami tangani begitu ya, lulusan kami yang sudah berasal dari Departemen Computer Science, ini tetap harus juga melakukan analisis kajian aljabar terhadap materi-materi komputernya. Karena pada prinsipnya untuk melakukan studi atau riset S3 kita harus kontribusi secara mathematical methods gitu ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan pada computer science ini tidak bisa hanya pada edukasi data misalnya atau bekerja berdasarkan data saja, tapi harus mengerucut kepada pemodelan yang bisa mengeneralisasi fenomena yang kita temukan seperti itu. Nah, sehingga dengan 7 bidang minat keahlian ini nanti kita akan sesuaikan gitu ya. Nanti kajian topiknya itu aplikasinya di bidang mana. Nah, ini kami tawarkan dengan KBK yang ada. Nah, yang sudah kami tangani gitu ya. Ini barangkali kalau yang dari kami inbreeding gitu dari Departemen Computer Science banyaknya mengambil di pemodelan stokastik dan data science dan juga di riset operasi begitu. Ini contohnya barangkali kolaborasi kami dengan Departemen Statistika juga ya. Ini ada Pak Mindra di sini yang juga aktif begitu ya, mengarahkan kepada pengembangan computer science-nya. Kemudian saya sendiri gitu ya, ini di bidang riset operasi ini banyak juga membantu teman-teman di Departemen Computer Science gitu untuk memetakan atau menemukan model matematikanya sebelum kita generate sistem informasinya misalnya seperti itu ya, ataupun mendevelop sesuatu algoritma untuk berbasis web misalnya seperti itu. Nah, ini barangkali mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kemudian mohon izin kami mungkin memberikan gambaran sedikit gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wadek ya bahwa mulai ganjil depan ini kita akan memperkenalkan 2 jalur ya untuk magister, yaitu magister by course dan by research. Nah, untuk by course kurang lebih begitu ya, sebaran mata kuliahnya bebannya adalah 54 SKS. Kemudian ini harus kuliah wajib dan pilihannya kurang lebih 36 SKS. Kemudian ada tambahan di alur risetnya. Itu adalah seminar usaha riset, kemajuan riset dan sidang akhir magister begitu. Sehingga total bebannya adalah 54. Di sini untuk by course ini tidak ada beban wajib publikasi. Tapi kami tambahkan syarat publikasi itu sebagai syarat pujian begitu ya. Jadi nanti syarat-syarat IPK misalnya 3,76 dipenuhi, masa studi dipenuhi misalnya minimal 4+1. Tapi kalau tidak punya paper minimal Sinta 3 maka dia tidak bisa pujian. Nah, kemudian untuk master by research ini bebannya adalah seperti ini begitu ya. Kurang lebih perkuliahannya ada 12 SKS, kemudian ada 12 SKS juga untuk kualifikasi magister ya, kualifikasi magisternya. Nah, kemudian ini nanti ada tambahan ya, ada tambahan publikasi ilmiah. Nah, ini mungkin nanti untuk seminar kemajuannya karena targetnya hanya satu ya, satu paper, kita akan merger 1 kali saja gitu ya seminar kemajuannya ini. Mata kuliah basis yang sudah ditetapkan oleh Himpunan Matematika Indonesia begitu ya, kompetensi khusus ini antara lain penguasaan bidang analisis, riset operasi, analisis aljabar linier, proses stokastik, pemodelan matematika lanjut, proyek penelitian, analisis numerik dan komputasi. Ini dipersilahkan untuk dipilih 4 di antara 8 mata kuliah ini gitu ya. Jadi 12 SKS saja kewajibannya, kemudian 12 SKS lainnya ini harus dipenuhi oleh
kualifikasi magister yang harus dipenuhi. Keterampilan dasar itu misalnya writing skill gitu ya, kemudian pengembangan karir, ada penilaian juga kalau seminar nasional dan internasional ini dikonversi atau dinilai juga sebagai SKS. Kurang lebih begitu. Nah, ini perbedaannya adalah ada kewajiban publikasi minimal 1 paper Sinta 1 atau internasional bereputasi Q3. Nah, kalau untuk doktornya di sini sudah disampaikan tadi oleh Bu Wadek bahwa ada jalur riset ya atau by riset. Namun yang ditawarkan oleh Unpad pada ganjil depan itu ada 2 pilihan. Jadi ada pilihan penuh waktu ataupun paruh waktu. Kalau penuh waktu itu diselesaikan dalam 6 semester, kalau paruh waktu diselesaikan dalam 8 semester begitu. Kemudian luarannya pun dibagi lagi menjadi 2 jenis luaran, yaitu disertasi berbentuk monograf. Di sini tidak wajib publikasi, begitu ya, tapi publikasinya kalau dia miliki itu juga menjadi syarat pujian ya, Prof. Tati ya. Kemudian kalau yang nanti disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah, ini wajib 1 terbit 2 submit gitu syaratnya. Nah, kemudian ini sudah kami coba urai-uraikan gitu ya bersama dengan Kaprodi dari Ilmu Kimia juga ya, kesamaan skema distribusinya. Kurang lebih seperti itu barangkali. Nah, karena ini adalah by riset ya, tentunya kami ada opsi 2 ya. Jadi sejak awal mahasiswa membawa judul begitu ya, pada saat wawancara nih biasanya juga saya dengan Prof. Tati komit untuk menentukan calon pembimbing itu dari topik yang diusulkan pada saat kita chatting melalui web gitu ya. Kita bisa membidik ini kira-kira siapa yang bisa kita undang sebagai kopromotor ataupun tim promotornya. Nah, namun demikian tentunya harus disesuaikan dengan roadmap atau payung riset yang dimiliki oleh setiap promotor. Karena kalau misalnya para mahasiswa punya topik sendiri, tidak bersesuaian dengan payung riset para promotornya, ini akan kesulitan gitu ya menyatukan satu tim itu kan tiga orang ya, ketua promotor dengan 2, antara lain satunya harus dari luar misalnya seperti itu. Kemudian nanti kita juga para mahasiswa ini harus mengakomodir 3 orang oponen, 2 internal Unpad, 1 eksternal dari Unpad. Nah, ini juga lumayan gitu ya mengkoordinasikannya. Kemudian nanti pada saat sidang promosi tambah lagi dengan guru besar representasi. Nah, sehingga kalau kami Pak Tendia untuk dami title gitu, biasanya kami minta para mahasiswa mempelajari roadmap ataupun publikasi yang sudah dimiliki oleh para promotor, sehingga barangkali mereka bisa mencoba menyesuaikan begitu ya dengan keahlian dan juga track record para promotor yang sesuai dengan prestasi publikasinya. Atau kami sendiri dari promotor langsung gitu ya menyatakan kami ingin risetnya di bidang ini, judulnya seperti ini, misal seperti itu. Karena biasanya kan pada setiap tahunnya kami punya ongoing riset yang harus kami selesaikan. Begitu ya. Jadi misalnya apakah didanai oleh hibah riset Unpad gitu ya, ataukah didanai oleh Bima Kemenristek. Nah, sehingga kami kan harus membentuk suatu piramida academic leadership ya. Kalau di Unpad sebelumnya ada academic leadership gitu khusus untuk para guru besar. Biasanya 1 guru besar membawahi 6 doktor lainnya gitu ya. Kemudian nanti dari 6 doktor itu juga mungkin bisa dibawa para magister dosen atau di bawahnya itu para mahasiswa S1, S2, S3, sehingga kita membentuk suatu piramida akademik seperti itu. Nah, saat ini Unpad sendiri gitu ya menawarkan beberapa beasiswa untuk S3 ya. Jadi ada fast track dari S2 ke S3, beasiswa unggulan. Punten izin menyampaikan, ini mungkin ya saya perkenalkan sedikit. Ini promotor di matematika ada Prof. Sudrajat, riset operasi, Prof. Asep, matematika modeling, kemudian ada Prof. Budi, stokastik, Prof. Sukono, financial mathematics, ada Prof. Endang di analis matematika, ada saya di applied matematika riset operasi, kemudian Prof. Santi di applied matematika biologi, kemudian ada Ibu Emma di aljabar dan Pariaman untuk matematika aktuaria.
Nah, kemudian ada seperti ini, misalnya contohnya. Ini adalah penawaran beasiswa unggulan pasca sarjana yang ditawarkan setiap SPUP gelombang 1 biasanya. Jadi ini pada masa sekarang nih, kurang lebih sekitar bulan mulai April ya, sampai Juni gitu ya. Nah, ini biasanya penawaran beasiswa ini melalui skema para promotornya ini sudah apply ke DRPM Unpad begitu. Kemudian melalui seleksi dan lain, maka muncullah beberapa promotor yang mendapatkan grant. Nah, beasiswa ini ditawarkan untuk percepatan ya S2 S3. Memang untuk alumni belum ada beasiswa khusus ya, Prof. Tati ya. Belum. Namun barangkali relaxing TKA TKBI juga itu sangat membantu untuk para alumni khususnya yang sudah prominent tadi karena kan syarat-syarat TKBI tidak mudah juga ya. Nah, ini misalnya contoh-contohnya ini judulnya sudah ada nih. Jadi fix gitu ya, judul fix yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian nanti para mahasiswa meng-apply di akun SMUP-nya udah memilih langsung Prof. Sukono dengan judul ini. Nah, biasanya pada saat dibuka nanti bisa jadi satu judul ini ada 5 peminat misalnya. Sehingga para calon promotor ini harus memilih yang terbaik dari yang memilih tersebut. Nah, ada lagi beasiswa program doktor pajajaran gitu. Itu juga sama. Skemanya seperti ini, tapi untuk khusus S3 yang sudah lulus. Kalau yang BUPP ini diperuntukkan untuk lulusan S1 dengan syarat IPK 325, TKA TKB-nya 525 dan seterusnya. Ini juga kami punya program fast track dari S1 ke S2 khusus untuk mahasiswa kami ya. Mahasiswa kami gitu yang di sarjana kami di akhir semester 6 itu boleh mengapply langsung menyelesaikan S2 dalam 10 semester gitu ya. Jadi ada tandem semester di 7 dan 8 mereka statusnya sebagai mahasiswa S1 sekaligus sebagai mahasiswa S2. Begitu. Nah, ini mungkin skema pesek ini mungkin tadi slide yang ini sudah ditampilkan oleh Bu Wadek ya seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Jadi untuk dami-dami judul kami juga sebenarnya mengkoordinasikan ya judul-judul yang yang bisa dikerjakan ini based on ongoing riset yang para promotor kerjakan karena jika mahasiswa menentukan sendiri pengalaman kami juga kami tidak cukup waktu untuk belajar lagi gitu ya topik-topik baru yang diusulkan oleh para mahasiswa. Jadi jauh lebih mudah mahasiswa yang kami awasi membantu gitu ya keberhasilan ongoing riset yang sedang berlangsung. Mungkin itu tambahannya. Hatur nuhun Bu Wadek. Ya, nuhun Prof. Dia. Barangkali Mungkin Pak Kang Tendi ada yang bisa akan ditambahkan sedikit disampaikan Pak. lagi. Pak Sur, mungkin bisa saya tambahkan sedikit tadi yang dari Prof. Diah ya, karena mahasiswa doktor itu khususnya kan pertama adalah memilih kepakaran dulu ya, kepakaran dari dosen-dosen. Nah, Betul. Ya. mahasiswa sekarang itu sudah pandai, mereka itu searching di googling ya sehingga dapat mengetahui topik-topik riset dari calon promotor yang ditujunya. Nah, kemudian menghubungi ke calon promotornya. Nah, dari situ diskusi sehingga topik apa yang akan nanti direncanakan di program doktornya. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin Kang Tendi untuk judul kami itu sudah ada ya tadi yang sampaikan oleh Prof. Dia, tapi bisa juga diaplikasikan sesuai dengan tadi kepakaran dari calon promotornya. Jadi sudah ada. Itu untuk yang S3. Kalau yang S2 mungkin masih lebih fleksibel karena kan S2 belum spesifikasi ya. Nah, namun kami sebagai Kaprodi ini sudah dapat melihat karena kan pada saat calon mahasiswa mendaftar itu ada essay ya, statement purpose-nya. Nah, di situ kami sudah bisa menilai, nah ini arahnya mau kemana nih calon mahasiswa ini. Ya, sehingga kami informasikan ke teman-teman di kimia khususnya sesuai dengan KBK, jadi kajian bidang utama ini ya untuk keilmuannya itu di bidang mana, nanti kami komunikasikan calon pembimbing dengan calon mahasiswa. Jadi betul kenapa di sini kita targetnya S2 adalah 4 semester supaya tepat waktu sehingga
mahasiswa itu sudah punya judul-judulnya tuh sudah ada, sudah siap. Apalagi untuk yang S3 karena semester 1 sudah seminar usulan riset, jadi sebelum daftar pun sudah banyak komunikasi itu. Mungkin informasinya tambahan. Turnuhun Pak Suryana, iya. Turnuhun Kang Tendi. Ya, mohon. Ya, memang di ini ya di SMUP juga ada menu kepakaran ya, Prof tadi ya. Jadi ketika kita klik menu kepakaran itu nanti akan ada Scopus, kemudian Google Scholar, kemudian Sinta. Jadi misalkan Prof tadi kepakarannya ketahuan, nanti diklik Scopusnya itu keluar penelitian-penelitian Prof tadi di Sinta gitu. Jadi memang mahasiswa sudah bisa lebih menyesuaikan barangkali dengan melihat kepakaran. Ya, terima kasih Prof Tati. Barangkali ada lagi yang lain, Kang Didi, Kang Sandra, Kang Maulana, Kang Jai. Akan atau akan ada yang akan disampaikan, dipersilakan. Betul juga ya Kang Didi ya. Nggak kerasa nih sudah jam 9:30 ternyata. Iya, kalau mulai mundur tadi lebih malam lagi tadi selesai kita. Ternyata semangat Iya. semua ya, alhamdulillah. Semangat nih, Kang Didi mama lagi di luar gedung terus nih. Bu, saya boleh satu lagi, Bu? Profilnya di luar Ada. gedung Ya, terus. iya, Semangat. boleh satu lagi. Eh, Semangat, Kang Jai. ini mungkin pertanyaannya nyeleneh ya. Jadi kadang-kadang kan, waduh S2, S3 pasti pikirannya itu serius gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan, karena tadi saya melihat ada beberapa dari prodi itu yang kurang minat gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan apa namanya? Ini kan seolah-olah brandnya itu brand sebagai dosen gitu ya. Kebanyakan kan brand sebagai Ya, dosen, brand ya, sebagai sebagian. peneliti gitu. Bagaimana kalau diperluas lagi, misalkan lebih ke sebagai pebisnis misalkan, karena misalkan si calon mahasiswa ini mendapat misalkan bantuan dana dari Adaro misalkan ya, atau dari Pertamina tentang penelitian tadi itu apa namanya, sidik jari minyak gitu ya. Jadi sidik jari minyak itu maksudnya kalau saya beli minyak di depan Unpad itu sidik jarinya itu dari mana? Itu dari rig minyak yang di mana misalkan. Nah, itu kan itu ternyata beda-beda. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana merubah brand image-nya itu maksud saya tidak hanya sebagai peneliti, tidak hanya sebagai dosen gitu ya. Gitu. Punten, tapi ini pertanyaannya rada menyimpang ini. Supaya have fun gitu mahasiswanya gitu. Ya, nuhun. Iya. Ya, benar Kang Jai. Maka Mungkin nanti saya coba jawab ya Kang ya, coba. karena kebetulan juga gitu ya, ketika kami mendapatkan kunjungan untuk akreditasi internasional ASIN, jadi lembaga akreditasi internasional dari Jerman itu gitu ya, yang program S2 itu ya khususnya untuk yang fisika, mereka memang salah satu rekomendasinya itu menggabungkan sains dengan entrepreneur. Gitu, ya. Jadi dan, saat ini kalau di program S2 Fisika itu memang sedang ada perubahan kurikulum sehingga kita memasukkan yang muatan entrepreneur ini juga, lumayan cukup banyak gitu. Termasuk misalkan, mengundang, alumni-alumni, khususnya dari S2 Fisika ini atau mungkin, alumni, fisika secara keseluruhan gitu ya, S1 yang memang, saat ini, bekerjanya di industri itu untuk lebih banyak memberikan insight-insight ke, atau diintegrasikan dengan pembelajaran gitu. Ya, nah mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh program studi yang lainnya. Ini memang salah satu permintaan khusus dari, ASIN gitu, dari akreditasi internasional gitu ya. Jadi kebetulan sekali memang jadinya nyambung dengan, pertanyaan dari Kang Tendi gitu. Ya, jadi ya kami juga sedang mencoba untuk menggabungkan tersebut dan memang, permintaan dari, universitas juga ya dan perkembangan saat ini juga begitu ya bahwa, kurikulum, di, program studi apakah itu S1, S2 atau, S3 itu memang harus,
terintegrasi ya dengan industri gitu ya, agar apa yang dihasilkan di universitas ini memang bisa langsung diaplikasikan di industri gitu ya. Dan kami tentu saja dengan sangat terbuka sekali kalau misalkan memang ada dari pihak industri yang memang ingin bekerja sama dengan kita begitu ya. Karena sebetulnya UNPAD juga memang membuka jalur kerjasama, tetapi untuk jalur kerjasama ini memang khusus dan biasanya diawali dengan membuat PKS terlebih dahulu, gitu ya. Jadi apakah jalur kerjasama di jalur kerjasama ini berbagai hal yang memang misalkan ada request-request tertentu dari klien atau dari customer kita istilahnya begitu ya. Itu nanti bisa kita akomodasi di dalam PKS-nya dan itu nanti terintegrasi dengan program bergelar ini gitu. Kira-kira seperti itu mungkin kan? Mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin tambahan juga Bu Mangga, Wadek, mangga. kebetulan di kimia juga di program magister kami sebetulnya ada mata kuliah pilihan ya, itu untuk para yang berminat ke industri dan yang akan memberikan kuliah itu kita tim teaching, ada juga dari praktisinya. Nah, namun ada namunnya. Itu pilihan kan, yang satu ke industri, yang satunya adalah ke metode teaching. Tapi pada milihnya ke metode teachingnya gitu. Sehingga sampai saat ini kasihan juga nih para praktisi juga belum bergerak di kimia ya, karena mahasiswanya sedikit ya, terus memilihnya adalah yang metode teaching. Tapi kurikulumnya kami sediakan ada, itu sesuai dengan profil lulusan. Kebetulan ada juga lulusan kami yang bergeraknya adalah di praktisi untuk di industri ya, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Kang untuk bisa bergabung dengan kami ya. Atur nuhun informasinya. Nah, ini kebetulan Pak, di geofisika saya sebetulnya sebagai pengajar di geofisika yang program S1. Di situ ada mata kuliah namanya geopreneur. Geopreneur. Jadi di kuliah itu saya mencoba membuat mini tesis gitu. Mini tesis dari topik-topik mereka yang bisa dibisniskan gitu. Misalkan bikin bagaimana menawarkan seismik kayak gitu. Itu tuh aja mungkin informasi di geofisika sudah ada. Ya, Nuhun Kang. Ya, tenang Kang Tendi. Ya, barangkali di yang lain di atau karena sudah jam 9:30 lebih juga. Kalau Kang Didi mah sampai jam 11 tadi tuh ya. Yang tidak minat. Ya. Barangkali Kang Didi ada hal yang akan disampaikan sebelum ditutup. Iya, terima kasih semuanya buat Suryana, buat Bu Wadek dan Kak Prodi semuanya, Profesor di MIPA. Terima kasih udah berbagi hari ini. Materinya insya Allah sangat bermanfaat. Setelah ini mungkin nanti saya minta rekamannya Pak Suryana ya, untuk saya edit, lalu saya upload di YouTube. Kemudian nanti linknya akan saya sampaikan ke Pak Suryana dan ke grup juga biar bisa diulang apa materinya, bisa yang belum sempat nonton. Saya yakin sih banyak yang tertarik karena kalau lihat dari dari Instagram itu view-nya lumayan banyak Pak, 1.500-an ya yang view gitu. Memang mungkin waktunya Jumat malam, biasanya weekend ya, menjelang weekend ada yang bertemu sama keluarga, pulang dari kantor, dari perjalanan luar kota dan lain-lainnya. Jadi ya insya Allah materi ini walaupun pesertanya tadi terhitung sampai 16 gitu kan, masih bisa dimanfaatkan melalui channel lain di YouTube. Terima kasih semuanya. Mangga, silakan. Terima kasih Pak Suryana. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang dari penyelenggaraan acara ini dan lain-lain. Ya, silakan. Ya, mangga turun Kang Didi. Barangkali Bu Wadek untuk closing sessionnya. Ya, baik.
Alhamdulillah ya sosialisasi ini sudah bisa berjalan gitu. Saya ucapkan terima kasih khususnya yang sudah hadir di sini Kang Didi, Kang Tendi, Kang J, Kang Sandri, Kang Maulana, ada Teh Tia, tadi juga ada Teh Dewi, kemudian ada Kang Budi sebagai Ketua IKF MIPA Unpad gitu ya. Betul yang tadi disampaikan oleh Kang Didi gitu ya. Jadi tujuannya memang tidak semata-mata untuk yang hadir di Zoom ini saja gitu ya, tetapi kita bisa menyampaikan informasi ini ya khususnya ke semua alumni FMIPA Unpad begitu ya. Dan tadi saya juga sudah share file sosialisasi yang tadi di mana ada kontak yang bisa dihubungi ya ke prodi masing-masing atau kalau mau menghubungi baik itu melalui Instagram FMIPA ataupun melalui nomor email ke FMIPA itu kami persilahkan. Mudah-mudahan kami bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Akang Teteh semua gitu ya, dan mudah-mudahan informasi ini itu bisa walaupun mungkin belum untuk yang periode sekarang, tetapi informasinya bisa diperoleh oleh Akang Teteh mungkin untuk yang gelombang-gelombang penerimaan SMUP di gelombang-gelombang berikutnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada FMIPA Unpad ya atas kesempatan kami untuk bisa menyampaikan ya program khususnya untuk alumni. Mudah-mudahan semakin banyak ya alumni yang bisa memanfaatkan jalur ini kembali ke kampus begitu ya untuk lanjut studi ya. Terima kasih sekali lagi. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.